Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rakikah Maradi dengan NIM 205119013 dari kelas pendidikan biologi A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang neuron dan pertama-tama yaitu tentang neuron. Pengertian neuron sendiri adalah sel yang menghantarkan impuls atau rangsangan dari panca indera atau reseptor ke otak ataupun sebaliknya. Nah, sel saraf ini biasa disebut dengan neuron yang bertanggung jawab untuk menghantarkan impuls ataupun sebagai gerak refleks. Nah, neuron-neuron tersebut inilah yang akan membentuk suatu sistem saraf pada manusia. Lalu selanjutnya adalah bagian-bagian dari neuron beserta dengan fungsinya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini adalah struktur dari neuron tersebut. Nah, yang bagian pertama yaitu dendrit. Dendrit di sini berfungsi sebagai menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan tersebut ke badan sel. Nah, di mana badan sel ini akan menerima atau meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson. Di sini dapat kita lihat terdapat inti sel atau biasa kita sebut dengan nukleus, di mana nukleus ini berfungsi untuk mengatur dari kegiatan atau kerja dari sel neuron tersebut, neuron ini. Nah, di dalam inti sel ini atau nukleus terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi sebagai pengatur sifat keturunan dari sel-sel tersebut. Lalu di sini terdapat akson, di mana akson ini berfungsi untuk menghantarkan impuls yang dari badan sel ini ke sel-sel saraf yang lainnya. Jadi akson ini menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke efektor, bahwa rangsangan dapat menuju efektor itu tidak hanya melalui oleh satu neuron saja, tetapi melalui beribu bahkan jutaan neuron agar dapat sampai dari impuls atau rangsangan ke efektor. Jadi tidak hanya satu neuron ini saja, tapi dapat beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta neuron agar sampai ke efektor. Selanjutnya yaitu macam-macam neuron. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sel saraf sensori, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate atau konektor. Nah, yang pertama sel saraf sensori, di mana sel saraf sensori ini adalah jenis sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini biasa juga disebut dengan sel saraf indera. Yang kedua yaitu sistem sel saraf motorik, yaitu jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke sel otot ataupun kelenjar. Nah, sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan dari sel saraf ini.
Contoh tanggapannya seperti bergerak ataupun seperti menghasilkan suatu produk sekresi. Nah, yang ketiga yaitu sel saraf konektor atau intermediate, di mana jenis sel saraf ini berfungsi sebagai konektor atau menghubungkan sel saraf sensori dengan sel saraf motorik ataupun dengan yang berhubungan dengan sel saraf yang terdapat di sistem saraf pusat. Dan yang kedua yaitu neuron, berdasarkan jumlah prosesusnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan yang ketiga neuron multipolar, di mana neuron unipolar ini mempunyai satu tonjolan dan mempunyai bercabang 2 di dekat badan sel. Contoh dari jenis ini yaitu sel saraf spinal. Yang kedua yaitu sel saraf bipolar, di mana sel saraf ini mempunyai 2 tonjolan dan memiliki 1 akson dan 1 dendrit. Contohnya yaitu pada sel batang dan kerucut retina. Yang ketiga yaitu neuron multipolar, yaitu jenis neuron ini mempunyai beberapa dendrit dan mempunyai 1 akson yang mempunyai cabang. Terdapat banyak cabang pada neuronnya. Selanjutnya yaitu komponen penyusun sistem saraf. Nah, komponen-komponennya yaitu ada 3. Yang pertama, neuron yang telah saya jelaskan pada sebelumnya. Yang kedua yaitu sel glia atau neuroglia, dan yang ketiga impuls saraf. Nah, di mana sel glia atau neuroglia ini adalah yang berfungsi sebagai menunjang atau mendukung sel saraf, seperti memberikan nutrisi, menjaga homeostatis, yang membentuk selubung mielin, dan yang juga berfungsi untuk memantau dari fungsi neuron tersebut. Dan yang ketiga yaitu impuls saraf, di mana impuls saraf ini adalah pesan atau rangsangan. Selanjutnya yaitu susunan sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat ini memiliki fungsi sebagai menerima informasi dan kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut sehingga menghasilkan rangsangan sehingga menghasilkan efektor atau respon tubuh. Nah, responnya ini dapat berupa gerakan seperti berbicara, berjalan, ataupun gerakan yang tidak sadar seperti berkedip maupun bernafas. Nah, juga termasuk seperti kita berpikir, melakukan persepsi, dan emosi. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Secara garis besar, saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh 2 rekan saya, yaitu Nur Fitri AR dan Hasra Sri Ramayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasra Sri Ramayana dengan NIM 20500111908.
dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang dua pokok materi, di mana yang pertama itu fisiologi saraf dan yang kedua perpindahan impuls melalui sinaps. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fisiologi saraf yang meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Di mana ada otak, perkembangan otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh manusia, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian kranial pada tabung saraf membentuk 3 pembesaran vesikel yang berdiferensiasi membentuk otak, di mana otak terbagi atas 3, ada otak depan, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Di mana otak depan biasa disebut dengan proencephalon, otak tengah biasa disebut dengan mesencephalon, dan otak belakang biasa disebut dengan rhombencephalon. Selanjutnya ada lapisan pelindung. Jadi otak itu terdiri dari 3 lapisan pelindung. Yang pertama ada piameter, ada lapisan arachnoid, dan durameter. Jadi piameter itu biasa disebut sebagai lapisan terdalam yang halus dan tipis serta melekat erat pada otak. Selanjutnya ada lapisan arachnoid, di mana lapisan arachnoid itu terletak di bagian eksternal piameter dan mengandung sedikit pembuluh darah. Yang terakhir ada lapisan durameter, lapisan terluar, yaitu lapisan yang sangat tebal dan terdiri dari 2 lapisan. Lapisan ini biasanya terus bersambungan tetapi terputus pada beberapa sisi spesifik. Selanjutnya ada cairan cerebrospinalis. Cairan cerebrospinalis mengelilingi ruang subarachnoid di sekitar otak dan medula spinalis. Cairan ini juga mengisi ventrikel pada otak. Nah, fungsi dari cairan ini yaitu sebagai bantalan untuk pemeriksaan lunak otak dan medula spinalis. Juga berperan sebagai media pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan otak serta medula spinalis. Selanjutnya ada cerebrum, di mana cerebrum tersusun dari 2 hemisfer cerebral yang membentuk bagian terbesar otak. Korteks cerebral terdiri dari 6 lapisan sel dan serabut saraf. Ventrikel 1 dan 2 atau ventrikel lateral terletak dalam hemisfer cerebral. Corpus callosum yang terdiri dari serabut termieliniasi menyatukan kedua hemisfer. Visura dan sulcus, setiap hemisfer dibagi oleh visura dan sulcus menjadi 4 lobus, di mana frontal, parietal, occipital, dan temporal, yang dinamakan sesuai tempat tulangnya berada. Selanjutnya itu ada area fungsional korteks cerebri. Di sini ada area motorik primer pada korteks dan area sensori korteks. Dan ada area asosias triractus cerebral dan ganglia basal. Selanjutnya ada diencephalon, terletak di antara cerebrum dan otak tengah serta tersembunyi di balik hemisfer cerebral, kecuali pada sisi basal. Di mana ada talamus, terdiri dari 2 massa oval substansi abu-abu yang sebagian tertutup substansi putih. Masing-masing massa menonjol keluar tubuh untuk membentuk sisi dinding ventrikel ketiga. Dan ada hipotalamus, terletak di didi inferior talamus dan membentuk dasar serta bagian bawah sisi dinding ventrikel ketiga. Hipotalamus berperan penting dalam pengendalian aktivitas SSO yang melakukan fungsi vegetatif penting untuk kehidupan, seperti pengaturan frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, keseimbangan air, selera makan, saluran pencernaan, dan aktivitas seksual. Selain itu, hipotalamus juga berperan sebagai pusat otak untuk emosi seperti kesenangan, nyeri, kegembiraan, dan kemarahan.
Hipotalamus memproduksi hormon yang mengatur pelepasan atau inhibisi hormon kelenjar hipofise sehingga mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin. Selanjutnya ada epitalamus, membentuk langit-langit tipis ventrikel ketiga, suatu massa berukuran kecil, badan pineal yang mungkin memiliki fungsi endokrin menjulur dari ujung posterior epitalamus. Dan ada sistem limbik, terdiri dari sekelompok struktur dalam cerebrum dan diencephalon yang terlibat dalam aktivitas emosional dan terutama aktivitas perilaku tak sadar. Dan ada otak tengah, merupakan bagian otak pendek dan terkontriksi yang menghubungkan pons dan cerebrum dengan cerebrum yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks. Dan ada cerebellum terletak di sisi inferior pons dan merupakan bagian terbesar kedua otak. Dan ada medulla oblongata, panjangnya itu sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medulla spinalis dan terus memanjang. Selanjutnya ada medulla spinalis di mana berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh. Bagian ini mentransmisi impuls ke dalam dari otak melalui tractus ascendens dan descendens. Selanjutnya ada struktur umum, di mana medulla spinalis berbentuk silinder berongga dan agak pipih. Selanjutnya ada struktur internalnya itu, di mana terdiri dari sebuah inti substansi abu-abu yang diselubungi substansi putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perpindahan impuls melalui sinaps, di mana sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dari salah satu sel saraf atau neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membengkak, membentuk benjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis memiliki struktur yang merupakan kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter dan disebut dengan vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Setelah impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neuron transmitter terdiri dari beberapa jenis, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Kemudian, asetilkolin akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Akibat menempelnya asetilkolin pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis pada sel otot. Nah, enzim ini menyebabkan asetilkolin tidak aktif dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetilkolin dilepaskan kembali oleh akson. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitria R dengan NIM 20501190226 dari kelompok 12 akan melanjutkan materi dari penjelasan teman kelompok saya, yaitu sistem saraf pada berbagai kelompok hewan.
Baiklah, yang pertama kita akan membahas sistem saraf pada hewan bersel 1. Nah, di sini yang pertama ada dari kelas Protozoa. Salah satu spesiesnya adalah amuba. Amuba ini belum memiliki sistem saraf, tetapi peka terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya kelas yang kedua adalah dari kelas Coelenterata. Kelas ini memiliki sistem saraf sederhana yang tersebar berbentuk jala dan memiliki fungsi untuk mengendalikan gerakan merespon rangsangan. Kelas yang ketiga ada dari kelas Echinodermata. Nah, sistem sarafnya di sini masih primitif, tetapi struktur dan fungsinya lebih maju. Pada kelas ini sudah terdapat sel saraf motorik, sensorik, dan refleks. Baik, untuk kelas keempat yaitu kelas moluska. Pada bekicot, saraf-saraf ganglion secara rapat berpasangan sebagai saraf cerebral, dorsal dari faring dan bakal, saraf kaki, saraf jeroan. Nah, saraf-saraf dari ganglia itu melanjut ke seluruh sistem organ. Pada ujung tiap tentakel posterior atau panjang terdapat sebuah mata dengan kornea, lensa dan retina, dan mungkin juga organ pencium atau olfaktorius. Di bawah ganglia kaki terdapat sepasang statokis, yaitu organ keseimbangan. Masing-masing dari organ ini mengandung silia, berkapur, dan sel-sel peraba. Dan dalam lapisan epidermis kepala dan kaki terdapat pula sel peraba. Setelah kita membahas sistem saraf hewan bersel 1, selanjutnya kita akan membahas sistem saraf pada hewan yang bersel banyak. Yang pertama ada dari kelas Pisces. Ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya akan diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Nah, respon yang diberikan oleh otak akan dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sistem saraf pada ikan terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf cerebrospinal seperti ikan adalah vertebrata. Kemudian yang kedua adalah sistem otonom. Kemudian selanjutnya dari kelas Platyhelminthes. Nah, kelas Platyhelminthes ini telah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, pada sistem saraf tepi ini tersusun atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang menghubungkan tali saraf dengan saraf yang kecil. Kemudian tersebar di seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, kelas Arthropoda. Nah, sistem saraf pada kelas Arthropoda ini mempunyai struktur bilateral seperti pada cacing tanah dan moluska primitif. Nah, mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama ada protocerebrum, yang kedua deuterocerebrum, dan yang ketiga tritocerebrum. Selanjutnya dari kelas Annelida. Nah, jaringan saraf pada kelas Annelida ini lebih maju dengan adanya ganglia segmental di sepanjang tubuhnya dan dihubungkan dengan tali saraf ventral. Nah, berfungsi sebagai pusat menerima impuls dari saraf sensorik dari reseptor kulit yang ada di sekitarnya. Kemudian pada kelas amfibi. Nah, sistem saraf pada kelas amfibi terdiri dari sistem saraf sentral dan sistem saraf periferium. Sistem saraf pada amfibi dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, pada sistem saraf pusat meliputi otak atau ensephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Selanjutnya pada kelas reptil. Nah, reptil memiliki otak dengan 2 lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum dan hipofisis. Nah, pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan organ pembau. Selanjutnya sistem saraf pada kelas Aves.
Nah, susunan saraf pada burung serupa dengan susunan saraf pada manusia dan hewan menyusui. Segala kegiatan saraf diatur oleh susunan saraf pusat. Nah, susunan saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung juga terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama otak besar, kemudian yang kedua otak tengah, yang ketiga otak kecil, dan yang keempat sumsum lanjutan. Sistem saraf pada kelas mamalia. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel yang memiliki bentuk khusus. Sel-sel tersebut dinamakan neuron dan neuroglia. Sistem saraf pada mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain yang secara generalnya. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak. Cerebellum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak atau ensephalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain, seperti proencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Pun sel saraf mamalia berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel saraf sensorik atau aferen. Nah, sel saraf sensorik atau aferen ini berfungsi sebagai pengantar rangsang dari reseptor menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian, sel saraf motorik atau eferen yang berfungsi sebagai pengantar rangsang dari otak ke sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot. Yang ketiga ada sel saraf konektor. Nah, sel saraf ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari saraf sensorik ke saraf motorik. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.